sertifikat hak milik resmi sah dari negara yang dikeluarkan BPN bisa begitu mudah dipatahkan, dibatalkan oleh surat girik yang hanya fotokopi. Mohon jangan permainkan rakyat. Apalagi sampai kemarin demonstrasi jahit mulut itu kan tragis sebetulnya. Ini saya yakin karena sudah terlalu putus asa. Sudah tidak ada lagi yang diharap seperti apa, mereka jahit mulut. Ini kan tragis ini. Di era kepemimpinan Pak Jokowi, hukum masih seperti sekarang ini. Kami hanya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Judisial, Wakil Ketua Mahkamah Judisial, dan Bawas, tolonglah perkara kami ini, nomor persoalan ini diperhatikan, karena semua penuh rekayasa. Masanya fotokopi rinci itu dipertimbangkan, sedangkan kami ada asli. Itu hakim PN Makassar perkara 49 sengaja atau tidak sengaja dia tidak masuk dalam putusan. Itu jual beli loh. Itu jual beli ada batas-batas. Sedangkan rinci itu kan tidak ada batas-batasnya. Jangan senangnya ada rinci fotokopi mencaplok, kita punya gitu loh. Kita SAM. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, mafia tanah ini adalah public enemy atau bahkan state enemy lah, musuh bersama semua komponen bangsa termasuk musuh negara. Presiden Jokowi berkali-kali menekankan kepada aparat di bawahnya, mulai dari BPN, kepolisian, kejaksaan, untuk mengusut tuntas kasus ini. Tapi ternyata belum sepenuhnya berhasil. Nah, ada kasus yang menarik yang menyita perhatian publik pada saat tanggal 25 Oktober yang lalu. Itu ada demonstrasi di depan Mahkamah Agung. Orang yang merasa terzolimi karena tanahnya dicaplok oleh mafia tanah, demo sampai menjahit mulutnya, menjahit bibirnya. Sebetulnya agak berlebihan juga, tapi menurut saya mengerti bahwa ini adalah bentuk keputusasaan dari orang yang terzolimi terhadap silang sengkarut hukum atau mafia tanah yang merajalela di mana-mana. Nah, terkait dengan demonstrasi tanggal 25 Oktober, ini kakak yang bersangkutan ada di sini. Ini keluarga dari Muhammad Jundi. Dan adiknya waktu itu Muhammad Ihsan, asalnya dari Makassar sebetulnya. Tanahnya yang dirampok itu di Jalan Petarani di Makassar. Sama modusnya, permainan beberapa oknum aparat keamanan dan sebagainya. Ceritanya seperti apa? Saya akan menggali lebih dalam bersama Muhammad Jundi. Mas Jundi, siap. Makassar kembali lagi menarik perhatian. Sampai kemarin saya lihat ada demonstrasi menjahit mulutnya. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan dengan menjahit mulut waktu itu? Iya, karena keputusasaan melihat hukum yang kami alami, perkara yang kami alami, kami bingung mau menghadap siapa lagi. Oke. Jadi sudah putus asa gitu loh. Sudah hopeless gitu. Waktu itu siapa? Adiknya ya? Nah, oke, Mas, supaya sahabat Indonesia seluruh aparat keamanan, mungkin presiden tahu masalahnya, ceritanya seperti apa awalnya? Nah, ya, kasih. Awalnya sih ini penggugat bernama Andi Basomatutu itu bermain sama oknum. Tunggu dulu, saya tanya dulu, Mas. Ini tanah siapa ini sebetulnya? Ini tanah kakek kami. Kakek, oke. Beli tahun 38. Dibeli tahun 38. Lelang Belanda. Zaman Belanda ya. Itu semua diwariskan kepada bapak. Diwariskan kepada anak-anaknya. Ya. Oke. Salah satunya bapak dari Pak Jundi. Oke. Terus apa yang terjadi? Luasnya berapa? Luasnya kalau dari kakek itu tahun 38 sama 57
Itu totalnya 4,9 hektar. 4,9 hektar. Iya. Berarti, luas sekali ya? Iya. Hampir 49.000 meter persegi. Iya. Ya, oke. Terus apa yang terjadi? Itu ada surat jual beli kakek ada 2, tahun 38 dan khusus Persil 27 0,81 yang diklaim sama Andi Baso Matutu itu Persil 27 0,81 are. Itu kakek beli tahun 57. Oke. Itu persil berapa? Persil 27 S2 0,81 hektar are. Oke. Lantas pada tahun 2005 itu sepupu saya bernama almarhum kemarin meninggal dilaporkan oleh Baso Matutu. Tunggu dulu. Baso Matutu itu siapa? Baso Matutu yang mengklaim bahwa dia pemilik tanah itu. Oke. Dia mengklaim tanah itu yang dipunyai kakek itu, warisan itu punyanya dia. Dasarnya apa? Dasarnya hanya berupa rincik atau giri fotokopi. Fotokopi surat Iya. rincik giri aja? Iya. Kenapa kok diterima oleh pengadilan dalam menggugat? Nah itulah yang kami sesalkan. Padahal keluarganya Mas Jundi punya dokumen resmi, Dokumen resmi. SHM juga. SHM tahun 82. Surat SHM digugat sama Rincik fotokopi. fotokopi rincik. Oh. Terus apa yang terjadi? Nah, jadi Andi Baso Matutu melaporkan sepupu saya karena waktu itu tahun 2005 sepupu saya pengambilan batas. Khusus jadi awalnya tuh SHM 351 induk itu 42.000 meter persegi. Karena tahun 75 dibebaskan oleh Pemda itu sekitar 7.000 lebih. Jadi sisa 42.000 sekian. Oke. Jadi yang 7.000 dikasih Pemda. Iya. Oke. So. Nah, lantas sisa 42.000 itulah jadi sertifikat 351 induk. Pada tahun 94 om saya ini itu sertifikat itu atas nama om saya Ahmad Yusuf. Bapaknya Saladin. Lantas dipecah menjadi 4 bagian sertifikat, 5 bagian sertifikat. Salah satunya 629 itu. Lantas sepupu saya ini tahun 2005 minta pengalihan batas karena mereka mau jual 2.000 meter. Meter persegi kepada Darmawan Wijaya. Akhirnya minta pengalihan batas, setelah pengalihan batas oleh BPN resmi turun. Tadinya pecahan dari 351 SHM itu menjadi 629 itu luasnya 12.000 sekian. Setelah di pengalihan batas menjadi 15.000 sekian. Ada kelebihan. Kelebihan inilah mereka tahu seakan-akan tanah mereka itu terisap. Mereka itu siapa? Ini Baso Matutu. Baso Matutu. Ya, itu. Mereka berarti kan banyak orang. Ya, maksud saya Andi Baso Matutu ini kan melalui kuasa hukumnya Saifullah Hamzah. Itu melaporkan Saladin sepupu saya itu. Hanya ada kerjasama dengan aparat nggak? Pasti ada kerjasama dengan oknum. Siapa itu oknum aparat? Oknum itu Kompol. Kompol? Iya. Kompol di Polda Sulsel. Polda Sulsel pangkatnya Kompol? Iya. Namanya? Namanya Amra Alobaji. Amra? Alobaji. Amra Alobaji. Iya. Sekarang ada di mana nih? Sekarang terakhir di Mabes kena stroke. Sekarang masih stroke. Di Makassar sana? Iya. Oke, ini Pak Kompol ini yang merekayasa semua. Merekayasa semua? Iya. Saya ada bukti. Seperti Ya. itu. Jadi sebenarnya Persil 27 0,81 talare itu punya kakek kami juga. Dan tercatat di buku C, buku F di kecamatan Panakukang. Nah, lantas sepupu saya karena mau jual itu, minta pengalihan batas, dia karena ada kelebihan itu ada tempelan. Di sertifikat itu ada tempelan menjadi 15.000 sekian. Waktu sidang di PN Makassar, kasus pidana Saladin itu, yang nempel itu ternyata setelah saya baca putusan itu, yang nempel itu orang BPN sendiri yang nempel. Dia katakan bahwa itu yang saya tempel hal biasa di BPN, kita renvoi. Ada parafnya? Ada parafnya orang BPN. Akhirnya itu tidak terbukti. Tetapi karena Saladin itu membuat surat pernyataan. Karena kalau kata orang BPN kalau mau diproses harus buat pernyataan. Karena ada kelebihan tanah. Akhirnya sepupu saya buat pernyataan bahwa dia bertanggung jawab. Tapi kalau macam orang lain yang mengklaim kan tidak bisa. Mereka tidak punya bukti-bukti, hanya berupa rinci kan. Terus? Nah, akhirnya dituduhlah
disangkakan lah bahwa pernyataan itu menyuruh orang lain mendapatkan keterangan palsu di sertifikat 629 itu. Itu awal mulanya. Sedangkan sebelum sudah P21 oleh Kejaksaan Tinggi, P21, saya ketemu sama jaksanya, yaitu Pak Kris. Saya karena itu juga dikenalkan sama teman, akhirnya saya minta ketemu. Jadi dia bawa bahan dari Polda, saya juga punya bahan, kita sama-sama berdebat. Kaget dia di situ, Pak Kris ini dari Kejaksaan Tinggi waktu itu. Bilangnya apa? Wah, ini sih punya tanah kamu nih kalau begini. Bukti-bukti kamu lengkap. Ini brengsek nih. Sama dengan saya dicelakain kalau begini. Itu kata Pak Kris langsung ke saya. Jaksa dia? Kejaksaan itu. Dia jaksa? Jaksa. Okay. Jaksa penuntut umum waktu itu. Langsung bilang, John, saya ini sudah P21. Oke. Saya tidak akan tangani, saya serahkan kepada teman saya aja. Seperti itu ngomongnya. Dan setelah jadi yang sidangkan itu ada ibu yang sidangkan. Putus, waktu saya di BEP juga pada saat itu oleh penyidik Polda sosial itu. Saya jelaskan. Tapi apa penjelasan kita kan tidak ada artinya lah. Ternyata saya nggak dipanggil sidang, saya nggak dipanggil juga, nggak ada panggilan sidang waktu kasus Saladin itu. Oke, hasil keputusan itu dari pengadilan? Pengadilan pidana Saladin itu terbukti. Terbukti apa? Saladin menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu. Yang gara-gara surat pernyataan itu, putusannya seperti itu, divonis 2,5 tahun penjara. Sepupu itu? Sepupu saya. Padahal itu Dr. Andes Saladin Hamad Yusuf MSI. Oke. Padahal yang nyuruh membuat pernyataan itu BPN? BPN kan nyuruh, kalau mau diproses harus buat pernyataan. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah itu banding, kasasi, PK, semua ditolak. Dengan bukti itulah Andi Basumanto itu menggugat di Perdata. Perkara 49 2018 itu. Seperti itu. Nah, itu dia pakai itu sama waktu dia rinci dia pakai Saladin itu tahun 59 rincinya dia yang fotokopi. Di perkara Perdata 49 dia pakai rinci lain lagi tahun 41. Fotokopi juga, scan. Diterima sama hakim diterima. Terima. Dan yang kami sesalkan sekali itu ada bukti jual beli kakek kami tahun 38 dan 57 itu asli kan dipegang sama sepupu saya, tergugat 1, kami tergugat 2. Dijadikan bukti di persidangan perkara 49. Disesuaikan dengan asli oleh hakim. Faktanya tidak ada dalam putusan. Itu jual beli. Ada 12 bukti semuanya sepupu itu tidak ada dalam putusan. Tapi yang paling penting itu jual beli kakek kami asli tidak masuk. Terus hasil dari pengadilan Perdata itu apa? Gugatan dia dikabulkan gugatannya. Jadi hanya memakai rinci itu dikabulkan oleh rinci fotokopi oleh PN Makassar. Terus? Lantas kami banding. Berarti dia menguasai tanah itu? Iya, tadi dia mengklaim hanya yang tadi 8.100. Sekarang dia? Akhirnya hakim dengan rinci itu 36.000 sekian. Dia klaim dikabulkan semuanya. Dia ngepunyai dia semua? Iya. Tunggu dulu Pak Jundi. Ini kan tanah sudah lama ya. Saya melihat kemarin waktu di sana itu tanah itu kan sudah diperjualbelikan ke pihak ketiga. Jadi ruko-ruko banyak sekali. Ruko-ruko gitu ya. Itu kan di daerah Kecamatan Panakukan. Iya. Itu jalan luar biasa ramai itu, jalan pusat bisnis ya. Iya benar. Nah, bagaimana dia mengklaim bahwa itu punya dia karena sudah di pihak ketiga kan? Nah itu yang kami sesalkan juga, ini putusan oknum hakim di PN Makassar. Situ kan banyak ruko-ruko sudah beralih kepada pihak lain. Itu nggak digugat. Enak sekali, cuma rinci fotokopi, mengklaim bahwa 36.000 sekian tanahnya dia. Tidak, ruko-ruko itu tidak digugat. Dikabulkan. Itu keputusan PN Makassar? Iya, waktu itu juga. Banding nggak? Ya, waktu itu pun kami minta PS, penunjuk setempat. Kami bayar, kami digugat tapi kami minta PS. Biasanya tuh
penggugat. Tapi ini saya minta melalui kuasa hukum agar kita PS. Di PS itu sudah saya jelaskan ke majelis hakim. Saya katakan bahwa Persil 27 S201 bukan berada di lokasi tersebut, di sertifikat di atas sertifikat 629, tetapi berada di sebelah tembok asrama Cacat. Objeknya berbeda? Lain. Jadi dia mengklaim di situ, padahal situ lokasinya juga Persil 27 tadi itu. Karena itu adalah rawat, itu 50 DVV, itu ada fakta. Terus kenapa BPN tidak memberikan penangahan gitu ya, atau memberikan informasi yang punya data buku tanah semuanya, daftar riwayat tanah itu kan BPN. Iya. Kenapa BPN tidak? BPN juga digugat sama Pak Sumatera Tua di Sumatera digugat juga BPN. Oke, hasil dari PS itu apa? Kami sudah jelaskan kepada majelis hakim, namanya Pak Suratno, ketua majelis hakimnya, kami katakan bahwa ini adalah 50 DV, ini rawa, masih ada rawanya, empang, bukan sawah. Bukan tanahnya ya itu, bukan tanah objeknya kakek itu. Persil 27 itu kan punya kakek juga. Lokasinya nggak di situ, tapi sebelah sana. Itu pun punya kakek juga. Tapi salah menempatkan Persil 27 itu, 51 itu, karena itu 50 DVV. Saya jelaskan. Tapi kata oknum hakim tersebut, mau PT penggugat nunjukin ya ini. Kok begitu? Orang BPN diberikan nggak? Memberikan kesaksian nggak? BPN hanya menjawab aja gugatannya. Mereka jawab. Nah, terus akhirnya PS ditolak, oke ya? Akhirnya hanya hakim mengatakan, oknum hakim mengatakan nanti kesimpulan, hanya itu. Perkara ini kan sudah pernah juga ada di perkara pihak lain, tahun 79 sama 94 menyangkut Persil 27 S2 0,8 itu. Lokasinya tuh sudah jelas kalau orang menggugat ada batas-batas. Itu sudah menunjukkan batas di sebelah sini, bukan di sini gitu loh. Tapi mereka ngotot Persil 27 0,1 di sini. Padahal putusan ini ada putusan menyangkut Persil itu di situ letaknya, sebelah barat bukan timur. Dan itu pun terbukti itu punya kakek putusan itu. Sudah ingkrah BHT. Itu kita jadikan bukti. Ada ada jurisprudensinya ya? Iya, kita jadikan bukti dua putusan itu jadikan bukti masalah menyangkut Persil 27 0,1 itu. Tapi nggak diterima oleh hakim? Tidak mau tahu. Oke Pak. Hasil PN Makassar kalau dengan PS ditolak, kemudian Kami banding. Ya. Dari Kajati, dari Pengadilan Tinggi itu putusannya NO. ditolak. Alasannya apa? Alasannya batas tidak jelas, luas dan batas tidak jelas. Setelah NO? Mereka kasasi. DEMA? Mereka kasasi, mereka dikabulkan kasasinya. Akhirnya karena ada bukti-bukti yang digunakan oleh Andi Basmatutu itu, saya laporkan ke kepolisian 2018 itu. Nah, itu dia memasukkan surat camat, keterangan camat. Dia palsukan. Seakan-akan Persil 27 itu punya dia. Nah, pertama saya laporkan camatnya dulu, karena tidak sesuai dengan buku C dan buku N. Faktanya tidak seperti itu. Nah, saya laporkan Ibu Camat, ya Kapolrestabes, ada penyelidikan, dibantah oleh Ibu Camat, mantan Ibu Camat itu bantah. Wah, dia tidak pernah keluarkan surat itu, dan bukan tantangan dia. Akhirnya kan kasusnya dihentikan. Pemalsuan berarti? Iya, mengucap palsu. Akhirnya karena dihentikan, bukan Ibu Camat yang bikin, saya laporlah Andi Basmatutu di Polrestabes. Terbukti. Itu suratnya palsu. Diponis dia. Berapa bulan? 7 bulan diponisnya. Masuk penjara juga? Masuk penjara. Kenapa nggak dipertimbangkan oleh hakim? Nah, bukti itulah dia di PN putus, dia tidak banding, tidak kasasi. Jadi ingkrah itu putusan. Tapi dia PK. PK ditolak PK-nya. Itulah yang saya gunakan untuk PK saya. Nah, saya gunakan PK itu, tapi ternyata dia gunakan surat palsu itu hakim PK tidak juga melihat itu. Itu mengapa akhirnya adiknya Mas Yundi jahit mulut di depan MA? Iya. Terus sekarang upaya apa lagi yang terakhir yang Pak Yundi lakukan? Jadi sebenarnya Andi Basmatutu itu menggunakan bukti-bukti itu hampir semua fotokopi. Termasuk rinci tadi itu fotokopi. Kenapa dia bikin fotokopi? Supaya saya nggak bisa laporkan itu rinci. Itu dia punya strateginya.
Karena kalau fotokopi kan kita laporkan kan pihak polisian kan rata-rata tidak mau terima. Tapi diterima di pengadilan. Iya, itu dia. Kenapa hakim mempertimbangkan itu fotokopi? Oke, jadi yang terakhir itu, kasus nomor 49. 49. Akhirnya sampai PK ditolak. Tolak juga. Akhirnya karena saya laporkan bukti-bukti itu 3 surat itu yang saya anggap itu keterangan palsu. Itu terakhir saya laporkan sudah naik tersangka DPO, dia para peradilan. Kenapa saya laporkan itu? Karena ini rinci tahun 41 di putusan 49 itu rinci 41 itu dia katakan bahwa rinci itu terbakar hilang di Polda Sulsel pada waktu kasus Saladin tersebut. Nah, faktanya yang Saladin itu kan tahun 59 dia pakai rinci 59, bukan 41. Makanya saya laporkan surat keterangan dia berbohong nih. Dia buat laporan kehilangan di Polda Sulsel, katakan bahwa rinci dia terbakar di Polda. Itulah saya laporkan. Akhirnya terungkap semua di situ. Ternyata penyidik diperiksa yang kasus Saladin itu, diperiksa itu namanya Rahmatullah, Haryanto, Rahman. Itu di Polda Sulsel? Itu orang Polda Sulsel yang kemarin Saladin itu. Laporan saya mereka akan diperiksa menyangkut apakah yang kamu rinci yang mana yang kamu sita. Mereka katakan yang kami sita rinci tahun 59 bukan 41. 41 iya. Nah, dan itu pun tidak mungkin terbakar karena kami serahkan tahap kedua 2015. Barang tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. Sedangkan terbakar 2016. Bagaimana bisa terbakar? Itu pengakuan dari penyidik yang perkara Saladin tersebut. Situlah terungkap semua bahwa Pak ini ya nyata benar ya permainannya ya. Sangat jelas Kasar gitu. Kasar. Ya. Oke, sekarang apa yang ingin Pak Jundi Syamban tempuh langkah terakhir apa? Ya tadi tuh menyangkut tadi pra-peradilan itu kan tuh langkah saya untuk PK2 tadinya kan begitu. PK2 ya. Iya. Tapi ini Andi Wasmanto itu dipanggil waktu penyelidikan dipanggil 2 kali tidak datang. Ditingkatkan menjadi penyidikan dipanggil 2 kali tidak datang. Dia kok sakti sekali, kenapa? Ya takut. Atau dilindungi oleh oknum tertentu? Ya intinya kalau kita benar ngapain harus takut pada panggilan? Kita kan warga negara yang baik. Ada panggilan hadir dong. Jangan takut gitu. Ditingkatkan jadi tersangka, dipanggil 2 kali nggak datang, ditingkatkan jadi DPO. Situlah dia pra peradilan. Enak sekali gitu loh. Kalau mau nggak usah datang terus, penting tersangka pra peradilan menang, selesai, tutup kasus. Enak banget gitu loh. Terus saya sebagai warga negara untuk sebagai pelapor bagaimana gitu loh. Nah ini fakta gitu. Kami dirugikan. Hakim ya jangan seenaknya seperti itulah. Itu yang kami sesalkan. Akhirnya itu padahal ini sudah DPO kan ada SEMA yang mengatur. Ada SEMA-nya ya? Ada SEMA mengatur. SEMA nomor 1 2018. Kalau sudah DPO harus tidak boleh peradilan. Tidak boleh peradilan atau kalau sudah berperadilan harus ditolak. Itu SEMA-nya. Ini kayaknya harus digaungkan ke Ketua Mahkamah Agung, ke Bawas, juga ke KY ya Mas. Karena kasus ini mudah-mudahan podcast kita singkat ini akan didengar oleh mereka. Itu yang saya harap. Tapi kalau ada kesempatan berbicara dengan Ketua Mahkamah Agung, apa yang ingin Mas sampaikan ini? Ya, kami hanya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Judisial, Wakil Ketua Mahkamah Judisial, dan Bawas, tolonglah perkara kami ini, nomor pesan ini diperhatikan, karena semua penuh rekayasa. Masanya fotokopi rinci itu dipertimbangkan, sedangkan kami ada asli. Itu hakim PN Makassar perkara 49 sengaja atau tidak sengaja dia tidak masuk dalam putusan. Itu jual beli loh. Itu jual beli kan ada batas-batas. Sedangkan rinci itu kan tidak ada batas-batasnya. Jangan senangnya ada rinci fotokopi mencaplok, tidak punya gitu loh. Kita SAM.
Terus kami tak perlu dari siapa lagi? Yaitu kita mengharapkan agar Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir, apalagi kami sudah PK, dipermainkan juga. Tolong diperhatikan hal seperti ini. Janganlah setiap fotokopi jadi pertimbangan. Saya terharu Mas Yudi. Saya bisa membayangkan memang agak susah ini karena banyak oknum-oknum yang mempermainkan hukum ya. Iya. Oke. Baik Mas Yudi, kita suarakan ya, nanti bukti-bukti nanti tolong sampaikan ke kita, nanti kita sampaikan. Saya yakin apa yang disuarakan oleh Mas Yudi akan didengar, karena akan kita edarkan ke berbagai pihak. Oke. Sahabat Indonesia, inilah cermin hukum ya, yang membuat saya miris gitu loh. Sertifikat hak milik resmi sah dari negara yang dikeluarkan BPN bisa begitu mudah dipatahkan, dibatalkan oleh surat gire yang hanya fotokopi. Fotokopi. Yang kedua, orang yang dilaporkan DPO sudah 2 kali dan sebagainya mengajukan pra peradilan diterima juga. Banyak keanehan sebetulnya, banyak keanehan ini. Apalagi objek yang disasar juga berbeda, tetap aja tidak diperdulikan. Ada lagi jurisprudensi bahwa tahun 79 ya, itu ada kasus yang dimenangkan oleh keluarga ini, memang itu memang milik mereka. 79 sama 94. Ya, jadi milik mereka itu loh. Masa hakim tidak bisa Melihat. merefer kasus yang lama? Masa di instansi yang sama keputusannya berbeda? Jadi mohon jangan permainkan rakyat gitu. Apalagi sampai kemarin demonstrasi jahit mulut itu kan tragis sebetulnya. Ini saya yakin karena sudah terlalu putus asa, sudah tidak ada lagi yang diharap seperti apa, mereka jahit mulut. Ini kan tragis ini. Di era kepemimpinan Pak Jokowi, hukum masih seperti sekarang ini. Saya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung non yudisial, Bawas juga Komisi Yudisial melacak kasus ini dengan baik. Ini Muhammad Jundi, ini kasus nomor 49. Tolong diperhatikan, jangan lagi ada rakyat dijadikan korban oleh mafia-mafia tanah. Tadi disampaikan oleh Pak Jundi, ini kerjasama juga dengan oknum-oknum polisi gitu, yang disebut namanya tadi ya. Jadi sedih saya, rakyat ini akhirnya dipertontonkan drama mafia tanah yang sangat kasar gitu loh, dan mengorbankan banyak orang. Seperti Saladin akhirnya meninggal, usia masih muda lah. Sekitar 60 lebih. Ya masih muda, jadi meninggal karena mungkin stres juga, depresi juga. Kenapa? Ini miliknya, kemudian di penjara, ambil orang lain sampai di penjara juga. Satu lagi yang terakhir saya katakan BPN harusnya lebih tegas. BPN Makassar harus lebih tegas untuk melindungi SHM yang sudah diterbitkan. Jadi saya mendengar BPN Makassar ini memang administrasinya agak amburadul juga gitu. Tapi mohon ini dibantu. Karena riwayat tanah dan sebagainya itu kan ada semua di BPN semua gitu. Jadi sahabat Indonesia, ini tragedi bagi saya, tragedi mafia tanah yang katanya Pak Jokowi akan menjadi musuh kita bersama, tapi ternyata terjadi lagi dan terjadi lagi di depan mata kita dengan permainan yang sangat kasar. Kali ini yang bermain adalah oknum-oknum hakim. Ini jadi mohon dari kehakiman dalam ini Mahkamah Agung untuk waspada. Jadi katanya hakim itu yang mulia, yang terhormat, wakil Tuhan di dunia itu. Bagaimana kalian bisa menjadi wakil Tuhan kalau melakukan langkah-langkah yang tidak adil gitu. Jundi dan keluarganya tidak membutuhkan apa-apa. Ini amanah dari
kakek dan ayahnya untuk mempertahankan warisan, bukan masalah harta, atau sebagian sudah berbalik nama. Saya dijual. Jadi yang ingin ditempuh oleh Muhammad Jundi dan saudara-saudaranya adalah supaya ada hukum yang tegak, berdiri, dan berkeadilan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Itu saja. Baik, sahabat Indonesia, saya mohon Pak Ketua Mahkamah Agung, kemudian dan berbagai yang lain, termasuk Presiden kalau mendengarkan, mohon Pak bantuannya, jangan sampai rakyat Indonesia ini disengsarakan oleh oknum-oknum tertentu, juga kepada KY, telisik ini kasus ini, jangan ini, dan mungkin bukan hanya kasus Jundi, mungkin yang lain juga masih banyak sekali. Baik, sahabat Indonesia, ini kami suarakan dalam rangka upaya kami kita berdua untuk menjaga Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.